guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di section komen, Communication, Education, and Entertainment. Oke, jadi sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih. Perkenalkan, aku Revalia, teman-teman bisa panggil aku, yang bakal menjadi host pada episode podcast kali ini. Oke, dan di sini tentunya aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama teman aku yang menjadi bintang tamu yang sangat spesial pada kali ini. Oke, mungkin boleh nih perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katika Sime. Saya Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya program studi ilmu komunikasi. Saya dari Uganda, Afrika. Saya tinggal di Bengkulu. Oke, jadi itulah tadi perkenalan singkat dari teman kita, Katy. Jadi, Katy ini merupakan mahasiswa internasional yang datang ke Indonesia, terkhususnya di Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, untuk menyelesaikan studi ya, Katy ya. Katy ini tinggal di asrama putri di kampus 4, guys. Nah, jadi, kita pengen tahu juga nih gimana Katy bisa dapat info gitu. Kok bisa Katy dapat info ikut uh, buat ikut kuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. So, Katy, can you tell us? Info saya punya teman di Universitas Muhammadiyah Jogja. Yeah. So saya get information from her. Nah, jadi Katy ini guys dapat informasi dari temennya yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Jogja ya, Katy ya. Jadi makanya Katy ini bisa dapat info-info tentang kuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. And Katy, mungkin bisa nih kita dengar alasan Katy kenapa dia pilih visit ya. Katy, can you tell us why you choose? Ilmu komunikasi. Yeah, I chose communication science because it is wide, broad, and job opportunities are quite many. In today's society, communication or social media is at the top. So that's why I chose communication science. Nah, oke guys. Jadi alasan Katy pilih ilmu komunikasi katanya karena yang pertama itu merupakan bagian dari kehidupan. Gimana interaksi sosial kita yang nggak luput dari yang namanya komunikasi. Juga sosial media yang saat ini digunakan oleh semua orang dan di semua kalangan manusia. Juga kesempatan bekerja yang sangat luas. Atau peluang kerjanya Ilkom itu luas banget gitu ya, Katy ya. Oke. Jadi mungkin kita juga mau dengar gimana sih culture shock Katy waktu datang ke sini. Ya kan, Katy, can you tell story about your culture shock? My culture shock here in Bengkulu was breakfast. For breakfast, back in Uganda, we have like something like not food, maybe something like roti, chapati, not chapati. Yeah, like snacks like Yeah, snacks. But here we have food, rice, Indomie, and the other thing is the other culture shock is referring to someone as ba, ka, bang, mas. In Uganda, it's okay, but I can say maybe auntie, sister, but it's rare. What is rare? It's not common. Yeah. like this name. Yeah, but I like it because it's nice. It's nice to hear. Nice to hear that, Katy. It's really nice.
Oke, jadi culture shock Katy nih waktu datang sini yang pertama itu ada di breakfast atau di sarapan. Nah, kalau di Uganda itu sarapannya itu kayak roti atau snack-snack gitu. Tapi kalau di Indonesia itu makanannya tuh berat gitu ya, kayak nasi, terus Indomie gitu ya, Katy. Terus juga kalau di Uganda itu kita bisa panggil pakai aunty or sis atau hanya dengan nama itu nggak apa-apa banget ya, Katy. Tapi kalau di Indonesia itu, kita selalu pakai mbak, kak, gitu atau abang buat yang laki-laki. Tapi nggak apa-apa kata Katy, Katy suka dengernya karena kayak enak aja didengar gitu. Oke, Katy, how about the adaptation and with the food? Of course, it's hard. Oh yeah. Sorry. At first, remember, here it's spicy. At first it was not easy, but I learned. Now I like saya suka sambal. Yeah, I like. Apa nih? Saya suka sambal. Sambal. But the first when you come, you No, don't like. saya tidak suka spicy. How can you like the spicy? I don't know. Jadi pertama tuh Katy tuh emang nggak suka pedas gitu. Kayaknya emang nggak pemedas sih Katy, nggak suka gitu pedas. Tapi lama kelamaan jadi suka sambal. Nggak tahu kenapa kata dia kayak tiba-tiba aja ya Katy ya. I don't know. Kayak nggak tahu sih kata dia. Terus and how about the learning and the friends? Learning. Yeah, the adaptation. I get the PPT. Then I translate to English. Yeah, then I understand the concept. Then also for the exams, I write in Bahasa English. Then also, yeah, friends help me out with my assignments, tugas, Iya. Oke, jadi kalau belajar di kelas Katy ini kan dapat PPT tuh dari dosen yang jelaskan. Itu pasti udah ada dong PPT-nya. Nah, jadi di-share tuh terus sama Katy ditranslate jadi bahasa Inggris. Nah, jadi Katy ini tahu nih gimana konsepnya dan apa inti dari pembelajaran itu. Juga teman-teman yang baik banget yang mau dan sering ngebantuin Katy dalam proses pembelajaran. Juga kalau ujian kata Katy dia tulis pakai bahasa Inggris ya Katy ya. Gitu. Juga kita kemarin tuh denger-denger nih ya, denger-denger dan aku juga sempat lihat Instastory si Katy kalau bahwasanya Katy tuh pergi ke Lampung. Oh, kenapa? Why you going to Lampung? It's the travel or another, maybe you can explain with us. Yeah, I had a summer camp, international student summer camp in Lampung. We explored different things, Lampung culture, food of Lampung, museum, pantai, batik, a lot of things. Made many friends, tried different foods, and So many things you learn. yeah. Jadi Katy ke Lampung ini guys, katanya ada program summer camp gitu yang sesama mahasiswa dan mahasiswi internasional yang dimana banyak sekali kegiatan positif yang dilakukan ya Katy ya. Kayak belajar tentang budaya di Lampung, terus juga ke pabrik pembuatan batik, terus juga coba-coba makanan khas Lampung, juga tadi jalan-jalan ke pantai ya Katy ya. Pokoknya seru banget guys. Yang pastinya summer camp itu kegiatan positif yang memberikan banyak sekali pembelajaran dan juga pengalaman ya Katy. Juga kita kepo nggak sih gimana respon dosen-dosen waktu Katy pertama kali masuk ke kelas? Ya nggak sih? Kepo nggak sih? Katy, can you tell
how about the response from our lecturer when you come first to the class? My first class was Saturday, Sabtu, Mbak Camila. Yeah, I went with you. Yeah. Happy Baba. It was because I didn't understand anything. I was like, what is this? But with time, I made friends in class, tried to explain, understand, so that so deep. But the lecture is so kind, Yeah, They kind, welcome, kind. yeah. Try to explain a little bit in bahasa English. Jadi guys, respon dosen waktu Katie pertama kali masuk kelas itu sangat ramah ya, welcome banget, baik gitu. Juga waktu dari cerita Katie tadi, kelas yang pertama dimasukin sama Katie itu pada hari Sabtu waktu mata pelajarannya Mbak Kamila nih. Dan kebetulan juga aku sama teman-temanku yang 2 lainnya tuh ikut join ke kelas, ikut bantu Katie gitu. Terus juga lama-kelamaan Katie bisa beradaptasi sama dosennya ya Katie ya. Dosennya juga baik, mencoba menjelaskan dengan bahasa Inggris secara perlahan, sedikit demi sedikit gitu. Tapi Katie-nya tetap paham. Oke, Katie, mungkin ada nggak sih kendala bahasa itu waktu pertama kali, waktu awal-awal datang itu pasti ada lah ya. Katie, what's the problem with bahasa language? The problem? Okay. It's not hard, but still learning a new language from scratch is difficult. So slowly by slowly, maybe I'll learn very well. Very well. And then you learn from Campus One, right? Yeah, I had BIPA class for 3 months this month. Campus One. Jadi kendala bahasa itu guys nggak terlalu susah ya, tapi Katie tetap belajar selama berapa bulan gitu. Di kampus 1 juga ada kelas BIPA 3 bulan ya Katie ya, 3 bulan. Katie-nya juga belajar sendiri gitu, lama-lama jadi pahamlah sedikit-sedikit bahasa Indonesia gitu ya Katie ya. Katie, do you want to learn bahasa Bengkulu? Or may you know a little bit about Bengkulu bahasa? Let me see. Di Mano. Apa lagi? Apa lagi? What's more? Oh my god, lupa. Tapi nggak apa-apa Katie, nggak apa-apa. Namanya juga masih belajar kan ya. Jadi kata Katie tadi guys, Katie tuh udah bisa sedikit bahasa Bengkulu kayak di mano gitu. Terus ada beberapa kata gitu yang masih lupa-lupa ingat gitu ya Katie. Oke teman-teman, itulah tadi cerita singkat bersama bintang tamu spesial kita yang mana merupakan mahasiswi asing dari Uganda. Nah, Katie ini merupakan mahasiswi FISIP nih teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mau join di FISIP, yang mau gabung di FISIP, terkhususnya di program studi ilmu komunikasi, itu nggak usah bingung-bingung lagi atau nggak usah ragu, nggak usah takut. Karena dosen-dosen di FISIP itu sangat-sangat ramah sekali dan juga baik, juga bakalan ngebantu kita sih yang pastinya. Jadi, nggak usah takut, nggak usah ragu, Katie aja bisa sampai ke FISIP gitu. Masa kalian enggak gitu guys? Okay guys, join FISIP because it is fun, it is wide, it is good. Oke, jadi kata Katie, ayolah kawan-kawan kita join FISIP. Karena di FISIP
Visip itu asik, fun, kayak bener-bener baik sekali gitu. Good. Oke teman-teman, baiklah itulah tadi cerita singkat kita ya teman-teman di episode kali ini. Mungkin kita bakal ngobrol singkat lagi sama teman-teman kita yang lain lagi nih. Tapi jangan lupa pantengin terus ya podcast kita di Communication, Education, and Entertainment. Oke teman-teman, atas perhatian dan waktunya kami ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk nonton lagi. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, juga subscribe, dan juga share. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.